Terima kasih kepada saudara Ahmad Abdul Hafiz atas kelanjutan ayat suci Iman ini. Semoga bacaan tersebut dapat menjadi petunjuk dan membuat hati kita dalam menjalannya ajaran Al-Quran. Ajaran selanjutnya yaitu sambutan dan sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Ikhlas Proses Samarinda kepada Bapak Haji Mujib Iwahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, saya saat ini guru kita dengan Ustaz Syarif Bayrullah SBDI FEDU, saudara rektor, wakil rektor, dan seluruh dewan yang mengikuti luring maupun dari hari ini. Bersama mari kita berikan syukur kepada Allah Subhanahu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, seluruh anak sekalian, khusus mahasiswa baru kebetulan ini yang hadir yang muslim dalam artian KTP. Ya, jadi ini mungkin saya memang tidak mengarahkan mereka bahwa kebiasaan kita kalau kajian begini bagi Mas Fikir langsung nanti diserahkan kepada beliau untuk membimbing kita semua. Sahabat dan anak sekalian, ya, mari Allah Tuhan. Jadi saya sengaja berkeinginan mengundang dan mohon terus-menerus kepada guru kita Ustaz Iib agar beliau bersedia memberikan kajian kepada kita untuk sama-sama mengkaji Al-Quran dengan metode menulis Quran dengan metode ayat demi ayat. Artinya bahwa setiap tema itu akan bersumber dari ayat dalam Al-Quran, sehingga nanti segala persoalan akan diselesaikan dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Saya yakin ini mungkin nanti sahabat sekalian, anak-anak itu ngajinya beda dengan biasanya. Kadang-kadang yang saya ikuti tidak begini, yang adalah kita jangan dulu komentar, jangan dulu memamerkan dengan apa nilai-nilai sebelumnya dari apapun ada semua. Jadi seperti yang diperintahkan dalam surat Al-Qiyamah itu jangan segera kan tidak tahu segera menguasai, ya. Karena sesungguhnya yang memberikan pemahaman itu adalah kami adalah Allah beserta yang Rasulnya, ya, yang menyampaikan. Jadi tidak apa-apa kalau misalkan ada perselisihan itu mungkin ada di apa namanya didengarkan, terus nanti diresapin dibandingkan dengan metode biasa apa namanya. Insya Allah kita justru akan mendapatkan hasilnya bagaimana untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi seperti yang disampaikan di dalam Al-Maidah ayat 100, yaitu bahwa
katakan itu tidak sama yang buruk dengan yang baik pasti. Meskipun banyaknya berubah itu menarik hati, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat dan. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa kita terbiasa mengikuti metode mengkaji itu dengan yang kita jalani bersama. Ya. Dan ini adalah sesuatu mungkin yang kalau kita kini kok ini nggak usah, ini nggak usah diperkirakan simpan terus mudah-mudahan Allah melindungi kita untuk mendapatkan kecerdasan. Ya. Yang terpenting bahwa di dalam Al-Qamar ya surat 4 ayat 53 ya, bahwa segala urusan yang kecil maupun yang besar itu tertulis. Ya, jadi kenapa kita sama Pak Loi kita untuk membawa alat tulis, ya, pulpen dan kertasnya. Nanti juga sobat sekalian itu menulis misalnya Al-Maidah surat 5 ayat titik 100. Ya. Itu aja nanti review kembali, sebelum insya Allah nanti supaya ini nanti akan dipikirkan grup WA, nanti hasilnya ini sekarang direkod ya Bu ya. Jadi nanti kalau akan dikirimkan ke Pak Lopis dan di koordinasi banyak ya. Mudah-mudahan kita belum yang sedikit tapi memang sesuai dengan keinginan Allah yang dilakukan. Sekali lagi dulu terima kasih kesediaannya, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi saya khususnya berniat menyebarkan Quran di bumi Kalimantan khususnya Kaltim sama dan sekitarnya. Mudah-mudahan nanti semakin berkembang itu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Jiwa atas teman-teman yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi motivasi dan pembelajaran untuk kita semua. Statement yang kedua akan disampaikan oleh Rektor ITS Wiatam Sada Samarinda, sekaligus membuka dan meresmikan kegiatan kartu bukti mahasiswa baru Muslim ITS Wiatam Sada Samarinda tahun 2024 kepada Bapak Eka Sidarkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertama, saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya dan terima kasih kepada pencetus kegiatan ini. Ini merupakan kegiatan implementasi dari salah satu nilai kita, yaitu religius. Religius ini kemudian diturunkan dalam berbagai macam bentuk kegiatan, termasuk di dalamnya mata kuliah, agama Islam, dan juga kegiatan yang lainnya. Ini menjadi penting karena kita perlu memiliki filosofi hidup untuk memandang realita hidup. Salah satu yang bisa kita gunakan itu adalah bagaimana agama mengajarkan kita cara memandang hidup, cara memandang persoalan, dan seterusnya. Yang paling baik tentunya adalah agama. Walaupun ada pendekatan-pendekatan lain, filsafat, gitu kan ya, menurut Aristoteles misalkan, menurut Stoik misalkan, yaitu bagaimana cara kita memandang hidup. Filsafat hidup ini diperlukan supaya kita tidak terombang-ambing oleh keadaan dunia sekarang dan nanti, sehingga kita mempunyai prinsip, dan dengan memiliki filosofi hidup itulah, cara pandang itulah kita bisa bertahan di dunia ini yang insya Allah berkah dunia akhirat. Dan bagi anak-anakku mahasiswa, salah satu ciri mahasiswa itu adalah berpikir kritis. Sehingga harapan saya, apapun yang kalian terima
pada hari ini dan pertemuan berikutnya, coba itu kemudian direnungkan, dikontemplasi, cari referensi lain, cari guru yang lain sebagai pembanding bahwa untuk mendapatkan kedalaman makna terhadap apa yang dipelajari hari ini. Ya, artinya bukan kita tidak percaya dengan apa yang dibahas, akan tetapi merupakan suatu kewajiban sebagai insan akademis untuk kita mencari sesuatu yang kebenarannya mutlaknya itu seperti apa. Karena ini diperlukan dan ini merupakan ciri dari mahasiswa. Dan saya harapkan ciri ini yang nanti akan berdampak kepada kalian kuliah, pada kalian bekerja, sehingga itu menjadi keunggulan alumni WHS. Salah satunya itu adalah berpikir kritis agamis. Ini yang terpenting. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih arahannya Bapak Ketua Yayasan Haji Mujito Hadi yang memang menginginkan ini khususnya kepada penghuni asrama yang ada di sebelah rumah saya untuk mengikuti, diwajibkan mengikuti kegiatan ini supaya nanti ada beda mana yang masuk asrama, mana yang tidak, akan nampak kualitasnya. Salah satunya itu adalah dengan kegiatan ini. Saya pikir itu. Salam hormat juga kepada teman-teman dosen yang lain. Terima kasih dari saya. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka kegiatan kajian ini dengan resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang bersedia atas sambutan pelajaran. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita akan memasuki acara inti penyampaian kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Syarif Hidayatullah yang biasa dikenal dengan Muhammadiyah Tamyiz. Beliau akan menyampaikan materi mengenai keselamatan dan pendidikan itu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai mahasiswa. Pada Ustaz Syarif Hidayatullah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhikna bis salihin. Allahumma rabbana atmim lana nurana wa gfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang memulai segala sesuatu, yang terdahulu dan yang mengawalkan. Atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari bujukan iblis syaitan dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami senantiasa mendekatkan diri kami kepadamu, wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta, pemelihara alam semesta, kecerdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di alam semesta, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami, untuk menyerap dan menerima ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah ya Rabb, terima kasih atas segala nikmat rezeki yang telah Kau limpahkan kepada kami. Semoga tangan-tangan mereka yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, menjadi rahmat bagi semesta. Ya Allah ya Rob, izinkanlah mulai saat ini pengetahuan-Mu membawa kami menemuimu dalam diri kami,
dalam diri setiap makhluk dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat mahasiswa, terutama kami ucapkan juga kepada Bapak Haji Mujito Hadi MM, Bapak Dr. Eka Ananta Sidarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini, saat ini kita akan belajar, dan izinkan saya juga untuk belajar karena di sini tidak ada guru, tidak ada murid ya. Kita sama-sama pembelajar ya. Maka kita kasih judul ya juga adalah belajar. Kita sama-sama belajar karena kita manusia adalah pembelajar ya. Setuju Bapak Ibu ya, kita akan belajar ya. Nah, kita akan belajar bersama ya. Sebentar izin untuk menampilkannya ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum. Maaf, ini suara saya hilang ya. Kedengaran, Ustaz? Bagus, bagus. Bentar, gangguan. Suara saya jelas ya Pak Haji? Ya, Ustaz. Kedengaran, Suara- Ustaz. Kedengaran jelas ya? Ya, Baik. Ustaz. Jelas. Nah, ini Bagus. sebagai dasarnya kita belajar ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah-rumah Allah yang di dalamnya mereka membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mengajarkannya dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dicurahkan rahmat, dan dikelilingi oleh para malaikat, serta Allah akan sebut-sebut mereka pada makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Bunyi Arabnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim musakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Di hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Insyaallah mudah-mudahan siapapun yang hadir di sini menjadi sebaik-baik manusia karena selalu belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, ketika kita belajar Al-Qur'an ada 4 keutamaan fadilah yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi. Yang pertama akan diturunkan sakinah, ketenangan. Yang kedua akan dicurahkan rahmat, dikelilingi para malaikat, dan Allah akan membanggakan mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Maka pada kesempatan ini kita akan belajar, sama-sama belajar ya. Sekali lagi di sini tidak ada guru, tidak ada murid ya, sama-sama belajar. Dan kita berusaha untuk menjadi pembelajar sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi. Namanya mahasiswa itu ya harus berpikir kritis dan agamis ya. Tidak boleh mudah percaya kepada satu hal kecuali itu sudah diteliti dulu ya. Sayyidina Ali pernah berkata, manusia itu ada 3 macam. Ya, kata Sayyidina Ali, manusia itu ada 3 jenis. Ada 3 macam ya. Ada 3 jenis manusia.
Yang pertama, ah, belum sempurna jadi manusia atau bukan disebut manusia. Yang kedua disebut sebagai setengah manusia. Dan yang ketiga adalah manusia sempurna. Ya. Apa kata Sayyidina Ali? Siapakah yang belum jadi manusia? Orang tapi belum jadi manusia adalah orang yang tidak bisa bertanya dan tidak bisa menjawab. Jadi bertanya tidak mampu, menjawab juga tidak bisa. Ini disebut sebagai belum jadi manusia. Nah, ada orang yang mampu bertanya, bisa bertanya tetapi tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini baru setengah manusia. Ada yang disebut dengan manusia yang sempurna. Manusia sempurna adalah manusia yang bisa menjawab pertanyaan dan bisa mengajukan pertanyaan. Nah, ini namanya manusia sempurna. Nah, dalam hal ini saya berharap kita semuanya menjadi manusia yang sempurna. Adalah orang yang bisa menjawab pertanyaan dan mampu mengajukan sebuah pertanyaan. Ya, maka dari itu kita akan belajar. Apa definisi belajar? Secara sederhana, belajar adalah semangat atau niat yang kuat untuk mencari informasi baru. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Ketua Yayasan, bisa jadi ini adalah informasi baru. Bukan Qur'annya yang baru, bukan ayatnya yang baru, tetapi metodologinya yang baru. Atau caranya yang baru. Qur'annya sama ya, ayatnya masih sama, tapi cara belajarnya mungkin yang baru. Nah, apa definisi belajar berdasarkan teori belajarnya? Ya, belajar itu artinya peningkatan pengetahuan secara kuantitatif. Ya, harus dibedakan mahasiswa baru dengan mahasiswa lama pengetahuannya kan? Kalau ada mahasiswa semester 1 dengan semester 2 pengetahuannya sama, berarti tidak ada proses belajar dong. Kenapa? Karena tidak ada peningkatan pengetahuan. Jadi belajar itu adalah peningkatan pengetahuan secara kuantitas. Kuantitatifnya nambah ya. Nah, berarti namanya belajar. Yang kedua, belajar adalah mengingat informasi atau menyimpan banyak informasi. Ya, mengingat atau menyimpan banyak informasi. Yang ketiga, belajar adalah pemerolehan fakta keterampilan dan metode yang dapat digunakan bila diperlukan. Nah, seperti contoh, ini kan yang berkumpul adalah mahasiswa. Mahasiswa ITKES. Apa itu ITKES, Pak? ITKES itu apa singkatannya, Pak? Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Wiyata Usaha Samarinda. Gitu. Institut Teknologi Kesehatan. Artinya apa? Namanya mahasiswa ITKES berarti dia akan dihadapkan atau akan terjun suatu ketika nanti di bidang kesehatan. Maka sekaranglah waktunya untuk meningkatkan pengetahuan secara kuantitatif dalam hal teknologi kesehatan. Dan harus banyak menyimpan informasi berkaitan dengan teknologi kesehatan. Juga harus bisa memperoleh fakta keterampilan dan metode yang dapat diperlukan dalam hal teknologi kesehatan. Maka sekaranglah kita belajar. Ya, selama berapa tahun tuh Pak sampai sarjana? 4 tahun ya? Nah, selama 4 tahun. 3,5 tahun ya? 3,5 tahun. Nah, berikutnya dalam prosesnya belajar itu harus melibatkan bagian yang saling berhubungan dari materi ajar yang satu dengan yang lain, serta dapat diimplementasikan dalam dunia nyata. Itu prosesnya, hasilnya begitu. Dan belajar itu juga harus melibatkan pemahaman dunia nyata dengan cara menginterpretasikan kembali pengetahuan yang telah diperoleh. Nah, itulah namanya pentingnya belajar. Pertama, agar pengetahuan meningkat.
informasi semakin banyak dan kita punya keterampilan-keterampilan dan metode yang bisa digunakan dan begitu seterusnya. Nah, saat ini izinkan saya untuk memfasilitasi. Ya, saya sebagai fasilitator bagaimana cara mengkaji dan memaknai kitab suci. Syukur-syukur nanti bisa diimplementasikan dalam dunia kesehatan. Atau apa hubungannya dengan teknologi kesehatan di belajar Quran ya? Gitu. Makanya metodenya adalah diskusi, dialog, tanya, jawab. Kan tadi, manusia sempurna itu manusia yang bisa mengajukan pertanyaan dan atau bisa menjawab pertanyaan. Kalau tidak bertanya, nanti akan jawab pertanyaan. Metodenya begitu, tanya jawab. Ya, Anda bertanya, nanti Al-Quran akan menjawabnya. Atau Al-Quran yang bertanya, nanti Anda yang menjawab gitu ya. Itu metodenya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, berdasarkan ayat ini berarti sekurang-kurangnya ada 3 fungsi dan tujuan diturunkannya Al-Quran. Pertama, Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Yang kedua, di samping petunjuk juga penjelasan mengenai petunjuk. Dan Furqan sebagai pembeda antara hak dan batil. Ya. Kita lanjut. Nah, di lapangan kita bisa temukan beberapa fakta atau fenomena. Apa fenomenanya? Di masyarakat ternyata ditemukan Quran itu diistimewakan, disimpan, dibungkus, disucikan, jadi jimat. Jimat itu apa ya dalam bahasa Samarinda? Siji di rumah gitu ya. Padahal tadi dalam ayatnya gimana? Quran itu petunjuk. Penjelasan petunjuk dan pembeda. Nah, ternyata ada masyarakat yang menjadikan Quran sebagai sesuatu yang sakral, jadi pusaka. Ya, disimpan, dibungkus, disucikan. Dibacakah? Tidak, nggak dibaca, orang dibungkus ya. Yang kedua, dibaca sendirian. Ya, dibaca sendirian. Apa harapannya? Nah, mendapatkan pahala dan khasiat. Yang ketiga, dibaca denganlah lagu. Diharapkan indah suaranya. Syukur-syukur jadi Qori juara MTQ, dapat hadiah umroh ya, lumayan. Nah, yang ketiga, Quran diperindah tulisannya, dijadikan seni kaligrafi, lumayan. Dapat order kan 1 meter, lumayan bisa 500.000 tuh ya. Iya. Nah, yang kelima, dibaca berulang-ulang, dijadikan mantra, dijadikan jampi-jampi. Ada ya. Ini kan fakta di lapangan. Silahkan Bapak Ibu survei sendiri kalau nggak percaya ya. Yang keenam, dibaca bersama-sama, dijadikan doa dan tarekat kelompok. Paham? Belum? Ya. Yang ketujuh, dihafal. Diharapkan sebagai prestise dan prestasi, dapat tambahan gelar nanti ya. Di belakang MM nanti ada Al-Hafiz gitu Pak. Ya. Nah, yang ketujuh, Bapak dan Ibu sahabat-sahabat mahasiswa ITKES, WHS nih, dari 7 ini kira-kira udah ada yang srek belum dengan hati nurani? Pak Mujito deh mewakilin.
Ada yang serak nggak? Serak, serak gitu. Serak di hati ada. Kondisi realnya kebanyakan seperti ini. Ya kondisi real ada yang serak nggak cocok dengan hati nurani ini cocok nih gitu. Ada. Seharusnya tidak digunakan. Oh, tambahin ya. Tambahin. Dipelajari, dijadikan perbandingan dan pembenaran. Ini kondisi real di lapangan ya. 9. Dibaca, dipelajari, disiarkan, dijadikan keyakinan kelompoknya. Yang nggak ikut kelompoknya sesat, bid'ah, kopar, kafir gitu Pak. Ada yang cocok sekarang udah 9 nih. Hampir cocok. Hampir, hampir. Tadi ada kelompoknya. Tambahin 10 deh, tambahin 10 ya. Ya, Qurannya dibaca, dipelajari, dipahami, dipraktekkan, dan disiarkan, dan juga dilestarikan, dijadikan rahmat dan manfaat bagi seluruh makhluk, ciptaan Allah, khususnya manusia dan alam semesta. Ada yang cocok nggak? Alhamdulillah, ini yang cocoknya. Nah, dari 10 kondisi real, mana kira-kira yang lebih serak, serak, serak? 10 ini yang cocok. 10, Ustaz. Oke, 10. Cocok ya, 10 ya. Deal ya, deal nih. Nomor 10 ya. Ya, Deal. kalau deal dengan yang Deal. 10, kalau cocok yang 10 kita lanjutkan. Berarti Quran mesti diapain? Dibaca. Nah, cukup. Cukup belum? Kurang. Kurang. Diapain lagi? Dipelajari ya. Pelajari supaya apa? Supaya Paham. paham. Udah paham diapain? Amalkan. Diamalkan. Sesudah diamalkan diapain lagi? Disiarkan. Diarkan. Dan Dijalankan. semuanya. Semua dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan, disiarkan, dibaca lagi terus menerus. Ya, terus menerus. Dijadikan jampe apa mantra? Dijadikan Dijadikan apa? rahmat, manfaat, dan kesejahteraan. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, maka pada kesempatan ini izinkan kita untuk belajar bersama, sama-sama belajar mengenal metodologi ngulik Quran. Untuk apa? Untuk bisa mengkaji dan memaknai kitab suci. Apa kitab suci kita? Al-Quran. Ya. Oke, kita lanjutin. Ini mukadimahnya. Salah satu faktor terpenting dalam proses belajar mengajar, khususnya yang berkaitan langsung dengan program pemahaman makna kandungan Al-Quran adalah arah dan tujuan pengajaran yang akan dicapai harus jelas, lugas, dan cerdas. Ya. Memahami metodologi, menguasai metodologi adalah suatu keniscayaan, terutama bagi seorang ustaz, guru, dosen, pembimbing, khususnya ya, dan semua orang yang beragama pada umumnya, tidak terkecuali mahasiswa ITKES, Wiyata, Husada, Samarinda. Ya. Nah, hal tersebut menempati pokok penting dalam pengajaran agar terhindar dari kesalahan dan kesesatan. Ya. Nah, ini dasarnya nih. Surat 3 silahkan dicatat ayatnya dulu. Surat 3 ayat 69 ya. Kemudian surah 4 ayat 44. Lalu
surat 5 ayatnya 77. Nanti ditanya ya. Nah, sekarang saya akan tampilkan Qurannya ya, surat 3 ayat 69. Oke. Surat 3 ayat 69. Ya, Bapak Ketua Yayasan memberi contoh membaca ayatnya yang pertama. Monggo. Mana Pak Ketua Yayasan? Halo? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 ayat 69. Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Wadat ta'ifatu min ahlil kitabi lau yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yas'urun. Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri. Oke. Ini surat yang pertama, bahwa memang ada orang-orang yang berkehendak untuk menyesatkan ya. Oke, yang kedua surat apa tadi, Pak? 4. Nah, itu nomor cantik ya. 4, 4 dan 45 ya. Boleh gantian, Pak, mic-nya berputar, Pak. Nah, saya kasih surat 4 ayat 44. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab? Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk, dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat dari jalan yang benar. Nah, ada orang yang bermaksud supaya kamu tersesat, menyimpang dari yang benar. Ya. Terus yang ketiga surat apa tadi? 45-nya. Oh, 45-nya satu lagi. Oke, satu lagi ya. 46. Kami daripada kamu tentang musuh-musuhmu, dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Ya, cukuplah Allah sebagai pelindung. Caranya tetap berpegang teguh kepada Quran ya. Kalau nggak berpegang kepada Quran ya bisa tersesat juga ujungnya ya. Oke, berikutnya tadi surat apa terakhir? 577. Nah, terus ingat ya harus catat. Go. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Nah, gitu ya. Artinya, nah, kita penting atau perlu belajar metode supaya tidak mudah tersesat. Karena ada sebagian orang yang bermaksud menyesatkan gitu. Nah, berikutnya. Nah, salah satu dari
cara menyesatkan tadi ya. Salah satunya adalah memahami ayat-ayat yang isinya bertendensi. Maksudnya gini, ada beberapa ayat yang disalahartikan, disalahgunakan sehingga maknanya menyimpang. Atau ada orang yang bermaksud menyesatkan juga pakai ayat gitu ya. Nah, contoh nih, seperti ada ayat-ayat bertendensi misalnya. Ada terjadinya penyembunyian ayat. Ya, ada penyembunyian ayat. Yang kedua, pemotongan ayat sehingga berubah makna. Yang ketiga, pencampuran yang batil dengan yang hak. Percampuran antara hak dan batil. Atau pembelokan cerita. Nah, atau menjauhkan umat dari konsep dan petunjuk Al-Quran. Nah, coba dicatat. Jadi, kondisi realnya atau dalam kenyataannya ada sebagian orang yang melakukan tadi penyembunyian sebagian ayat. Jadi saat misalnya 10 ayat yang menerangkan tentang X, dari 10 hanya disampaikan 1. Ya, jadi ada ayat yang lainnya disembunyikan. Atau pemotongan ayat. Ayatnya misalnya 10 meter, disampaikan 1 meter misalnya gitu. Ya, ya kan jadi kepotong ceritanya. Atau pencampuran hak dan batil. Ya, atau pembelokan cerita. Nah, silakan dicatat dulu ayatnya, nanti kelewat soalnya. Penyembunyian ayat. Surat 2, 159, 160. Surat 6, ayat 91. Surat 5, ayatnya 15. Atau pemotongan ayat. Seperti di surat 15, ayat 91. Atau pencampuran antara hak dan batil. Surat 2, ayatnya 42. Atau pembelokan cerita. Ya, surat 3, 99, 101. Atau menjauhkan umat dari konsep dan Quran sebagai petunjuk gitu. Ya. Nah, coba kita lihat satu-satu ayatnya. Ayat. Dari catat ya ayatnya ya. Yap. Oke. Udah, kita buka ayat-ayatnya. Oke, yang pertama kasusnya penyembunyian ayat. Misalnya surat 2, 159. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia kitab, mereka itulah dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Kenapa dilaknat nih, Pak? Menyembunyikan ayat. Nah, karena menyembunyikan ayat. Berarti ada nggak orang-orang yang suka menyembunyikan ayat? Ada nggak kasusnya berarti? Oke, lanjut 160-nya. Satu 60 aja. Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung terjemah. Kecuali mereka yang telah taubat
dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ya, tobat dari apa, Pak? Tobat dari menyembunyikan ayat. Jadi boleh nggak menyembunyikan ayat? Tidak boleh, Ustaz. Boleh, tapi dilaknat. Bolehlah, silakan sembunyikan ayat. Kan banyak orang yang menyembunyikan ayat, silakan. Tapi dapat Nanti nah, ditunjuk. dapat laknat. Ya, silakan kalau mau dilaknat ya. Oke, yang kedua, kasusnya apa yang kedua tadi? 691. Ya. Oh, ayat yang lain ya, 691. Coba. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu lihatkan sebahagiannya dan kamu sembunyikan sebahagian besarnya. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Iya. Kenapa biarkan dalam kesesatannya? Karena menyembunyikan ayat. Nah, sebagian disampaikan, sebagian lagi disembunyikan. Itu namanya bermain-main dalam kesesatan. Nggak boleh. Nggak boleh ada ayat yang disembunyikan. Ya, satu lagi. Surat berapa? 5 ya? 5:15. 15. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah kami Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari usul Alkitab yang kami sembunyikan dan banyak pula yang membedakannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu sampai dari Allah dan kita yang diharapkan. Ya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu utusan kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan. Silakan kamu sembunyikan, tapi akan kami terangkan semuanya. Ya, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Jadi nanti pada kenyataannya akan ada orang-orang yang suka menyembunyikan keterangan-keterangan ayat-ayat Quran. Tetapi juga akan ditemukan orang-orang yang terus terang menyampaikan semua ayat Al-Quran. Nggak ada yang disembunyikan. Nah, ini kasusnya. Jangan sampai terjadi kepada kita kasus penyembunyian sebagian ayat. Ya, nanti dapat laknat lagi ya. Ya. Nah, yang kedua apa tadi poinnya? Selain penyembunyian ayat, ada kasus apa? Halo? Lupa nggak dicatat. Motongan ayat. Nah, ayat dipotong-potong. Ya, satu ayat tadi, misalnya ayatnya 5 meter, disampaikan 1 meter. Ya, baca itu mesti tuntas ya semuanya, jangan dipotong ya. Surat berapa? 1591 ya? Ya, ganti. Dan satu. Ya. Ya. Apa-apa. Tuh. Monggo. Surat Al-Anfir. Surah Al-Anfir ayat 91, yaitu orang-orang yang telah menjadikan hukum itu sebagai baik. Siapa nih yaitu orang nih? Mundur sebelumnya ya. Sebelumnya mundur. Nah, dari sini.
Baca, baca. Kata lagi, baca lagi. Sesungguhnya aku adalah pemberi. Halo, cek, cek sound. Bagus, Pak. Oh, bagus ya. Lanjut, lanjut. Ini suaranya nggak kedengeran. Berikutnya, Sebagaimana kami telah memerintahkan Sebagaimana kami telah memberikan peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang-orang yang membagi-bagikan kitab Allah, membagi-bagi, yaitu orang yang yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran terbagi-bagi. dapat apa? Dapat apa, Pak? Betul-betul. Dapat Azab, nggak azab. boleh Quran dibagi-bagi, dipotong-potong gitu ya. Ya, mau dikasih contoh nggak? Siap. Ya, mau dikasih contoh nggak? Kasih dong. Oke, kan tadi di poin pertama ada orang yang menyembunyikan ayat. Sebagian diterangkan, sebagian disembunyikan. Ya, terus ayatnya dipotong lagi. Ya, halo, halo, halo. Ya, ya. Contoh nih. Tidak boleh terjadi kasus ini nih. Ayat dipotong-potong atau sebagian ayat disembunyikan. Contoh nih, contoh. Maaf, kalau ada kesinggung, maaf ya. Ya, misal. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Boleh nggak dibacanya sepotong segini yang di blok, boleh nggak? Iya. Hah? Kawin 4. Ya kalau dipotong gini boleh nggak dipotong nih? Berikutnya jangan dibaca, boleh? Tidak boleh. Kan jangan dipotong-potong, jangan disembunyikan, baca semuanya kan? Kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. 4. Boleh nggak poligami? Boleh. Boleh, tapi terusin. Terusin. Terusin, jangan dipotong ayatnya. Ya. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang Saja. ya. Boleh nggak poligami? Boleh. Boleh, syaratnya harus adil. Kalau nggak bisa adil, Satu aja. nah udah satu aja. Kan gitu ya? Oke. Saya satu aja. Nah, pertanyaannya, bisa nggak manusia berlaku adil? bisa. Hah? Bisa nggak? Para calon, kalau calon istri nggak selesai katanya. Bisa nggak manusia berlaku adil? Oh, ada yang bilang bisa ya? Bisa apa tidak? Kan boleh poligami, syaratnya adil. Kalau nggak bisa adil, satu saja. Gitu kan? Boleh, tapi ada syarat. Syaratnya. Syaratnya berlaku adil. Adil. Bisa nggak berlaku adil? Dicoba dulu. Coba dulu, apa lihat ayatnya dulu? Dicoba dulu apa lihat ayatnya dulu? Gini, Bapak, Ibu kan bekerja, bukan bekerja. Nanti kan akan berprofesi sebagai tenaga kesehatan ya. Ya. Untuk menguji ini racun atau bukan, dicoba dulu apa? Jangan. Ini barang ini racun apa bukan? Apa perlu dites dulu diminum?
Dianalisa. Dianalisa lah. Ya kan mesti dibawa ke lab dong. Jangan langsung dicobain ya. Atau mati duluan gimana. Jadi untuk mengetahui sesuatu itu mengandung X atau ini kan mesti dibawa ke lab kan. Nah coba lihat ayat yang lainnya gitu. Jangan diuji dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai. Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayatnya bilang, bisa nggak kamu berlaku adil? Tidak bisa. Kamu sekali-kali, Gak usah dicoba kalau gitu. udah nggak, udah ini udah, masa nggak percaya sama Tuhan? Udah coba dulu, silakan. Seperti kita nyobain racun, ternyata racun bener ya, udah mati kita. Tak. Tapi boleh nggak poligami tadi? Boleh nggak nikah lagi 2, 3, 4? Boleh tapi tidak boleh. Boleh, boleh dengan syarat harus berlaku adil. Tapi bisa nggak manusia adil? Tidak. Nggak bisa. Berarti, jadi perintahnya ya udah satu Satu saja. satu saja ujungnya. Nah pertanyaannya gini, ada nggak orang yang promosi supaya kita beristri 2, 3, 4? Boleh. Ada. Ada nggak? Ada paguyuban poligami itu. Ada. Ya, betul nggak? Apa dasarnya mereka? Apa dasarnya? Halo? Dasarnya apa mereka melakukan itu? Karena kalau lihat Potong ayat, ayat. kalau lihat ayat kan kamu nggak bisa adil. Kalau nggak bisa adil kan berarti zolim kan? Ya. Apa dasarnya orang-orang yang melakukan menikah 2, 3, 4? Ada yang bisa jawab? Pak Mujito? Oh, Pak Mujito belum nyoba. Enggak. Oh, Enggak berani. iya, kan ada orang yang promosi tuh. Dasar mereka apa menikah lebih dari satu? Halo? Ada yang bisa jawab? Yang 3 tadi. Iya, 2 pertama ayatnya dipotong ya. dasar. Ya. Iya, ayatnya ada, tapi dipotong kan? Segini doang nih. Ya, kawinilah wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Benar nggak bunyinya begitu? Betul. Betul kan? Iya, tapi kan sepotong ayatnya. Ya. Kalau sepotong bisa apa tadi? Boleh poligami. Ya boleh kan? Enggak, tadi kalau dipotong-potong gimana hukumnya tadi? Eh, kita baca lagi ayatnya yang tadi. Yang surat berapa tadi? Quran dipotong, potong 15, 91. 1591. Ya, dapat apa nih coba? Azab tadi. Dapat azab kan? Sebagaimana Kalau peringatan menyembunyikan, kami telah menurunkan azab kalau disembunyikan kepada ayatnya, orang-orang yang membagi. nah, terus kalau ayat yang lain disembunyikan Ya. dapat apa lagi? Kalau ya ayatnya disembunyikan, yang lain dilaknat lagi. Kan menyembunyikan jadi dilaknat. Tidak boleh ayat yang lain disembunyikan. Boleh poligami. Syaratnya adil ya.
Tetapi di ayat yang lain kamu nggak bisa adil. Ya. Nah, terus apa alasan ada orang yang menganjurkan? Menganjurkan nih tanda petik. Supaya orang itu menikah lebih dari satu, dua, tiga, atau empat. Apa dasarnya? Dasarnya ngerujuk ke hadis bukan? Halo? Halo? Ini pada kemana ini? Halo? Suaranya nggak kedengar Pak Muji. Halo? Suara saya kedengar, masih kedengar nggak Pak? Cek. Cek sound. Terputus dah. Cek sound, cek, cek. Ah. Sampai mana tadi ceritanya Pak Mujito? Halo? Tes, tes. Tes. Bagus. Bagus. Iya. Tadi Ustaz, sampai sudah mana? terdengar suaranya? Sudah terdengar suaranya? Cek. Bagus. Sudah. Sudah ya? Terdengar, Ustaz. Ya, sudah. Ya, bagus. Ya. Tadi sampai mana tadi? Tadi. Agak dikecilin ini. Halo? Tadi sampai mana ceritanya, Pak? Boleh nggak? Boleh apa enggak? Boleh nggak poligami? Boleh. Jawabannya, boleh. Tapi syaratnya harus Adil. adil. Bisa nggak adil? Tidak. Tidak bisa. Kalau nggak bisa adil berarti hanya satu. Kalau nggak bisa Ada. adil, nikahilah satu aja. Kan gitu ya. Ini contoh ya, contoh. Contoh satu. Udah satu aja contohnya. Jadi jangan memotong ayat, jangan menyembunyikan ayat yang lain. Baca ayatnya harus tuntas gitu ya. Kalau dipotong-potong nanti bisa didapat azab atau dapat laknat. Oke, lanjut. Halo? Ya, Ustaz, lanjut, Ustaz. Mencampur antara yang hak dan yang batil. Atau mencampur adukan yang hak dan yang Yang batil. batil. Lanjut ayatnya surat 2 ayatnya 42. 2 ya. Bentar ini ayatnya ngumpat kemana tadi? Oh, hilang. 242. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Nah, janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan jangan kamu sembunyikan yang hak. Lalu kamu sembunyikan yang batilnya. Pertanyaannya, yang hak apa? Yang batil apa? Gitu ya. Al-haqqu mir rabbik. Yang hak itu datang dari Allah. Allah. Yang batil datang dari mana? Diri kita. Dari hawa nafsu manusia. Tidak boleh kita campurkan hak dengan batil. Kayak tadi. Batil. Tadi kan kasus tadi. Orang itu kan melakukan nikah lebih dari satu kan bukan karena hak, tapi karena hawa nafsu kan. Ya, ini contoh saya kasih tahu. Mana hak, mana batil ya. Suratnya 47 ayat 1. Enggak. Coba.
Ayo Oh, yang Halo? Halo Pak, kamu Jito. Suaranya hilang. Cek suara, cek. Halo? Bogor lagi jelek kan cuaca. Iya ini, tapi cerah sih ininya. Tapi sinyal internetnya lagi terganggu. Ya, lanjut. Sampai mana tadi? Hilang. 471. 47 ayat 1. Ini maaf nih terganggu. 47 ayat 1. Nah, ya, Surah Muhammad ayat 1. Orang-orang kafir dan menghalangi manusia dan yang di jalan Allah, Allah akan menghapus perbuatan mereka. lanjut. Lanjut. Surah Muhammad ayat 2. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang salah satu beriman pula kepada apa yang diberikan kepada Muhammad dan itulah yang hak dan Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan keadaan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, itulah yang hak. Itulah yang hak dari Tuhan mereka. Jadi yang disebut hak itu apa? Hak yang diturunkan adalah, kepada Muhammad. nah, apa yang diturunkan kepada Muhammad itulah al-haq. Yang diturunkan kepada Muhammad SAW apa? Al-Quran. Quran. Berarti al-haq adalah Quran. Karena Quran al-haq datangnya dari Allah. Berarti yang datang bukan dari Allah namanya apa? Namanya batil. Nah, ayat berikut. Oke, lanjut. Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan dari mereka. Ya, yang beriman, orang yang beriman mengikuti yang hak. Orang yang kafir mengikuti yang batil. Oke, yang hak adalah apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa wahyu Al-Quran. Itulah al-haq. Berarti selain dari al-haq, batil. Nah, orang kafir mengikuti apa? Hak apa batil? Yang batil. Nah, jadi kalau kita orang beriman mengikuti apa kata Allah atau apa katanya orang? Allah. Nah, gitu bedanya. Kalau kita orang beriman, kata Allah dalam Al-Quran surat sekian, ayat sekian, begitu. Tapi orang yang kafir nggak mau. Katanya pokoknya. Kata orang begini kan mengikuti bukan yang hak berarti. Nah, jangan dicampur. Mana hak, mana batil. Kalau dari Allah sebutkan suratnya, ayatnya. Kalau nggak tahu surat ayatnya bilang, ini kata orang.
Ya, coba lihat surat 22. 22 ayatnya 62. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah yang Tuhan yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka saja manusia itulah yang batil. Demi Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ya, yang hak dari Allah. Dari selain Allah apa? Batil. Batil. Dialah Tuhan yang hak. Jadi Allah adalah Tuhan yang hak. Selain Allah, yang diseru selain Allah itulah yang batil. Batil. Karena Allah adalah Tuhan yang hak, karena Allah adalah al-haq, maka al-haq adalah yang turun dari Allah. Selain Allah batil. Berarti yang turun, yang keluar dari selain Allah adalah batil. Batil. Nah, ayatnya tadi jangan campur adukan. Mana yang hak, mana yang batil. Harus jujur. Kalau dari Allah disebutkan suratnya, ayatnya. Kalau bukan dari Allah sebutkan ini kata siapa. Katanya, iya kata siapanya itu siapa gitu. Jangan juga kita mencatut nama Nabi. Nah, ada juga orang kasusnya mencatut nama Nabi. Kan ada hadisnya. Iya sebut. Nih, internetnya lagi nggak stabil nih. Halo? Jackson. Sudah keluar lagi kah? Oke. Oke, Oke. sampai mana tadi Pak Mujito? 2262. Oh, 222 ya. Bahwa Ya. Allah adalah al-haq. Allah adalah al-haq. Maka al-haq adalah yang datang dari Allah. Allah. Selain Allah batil. Berarti yang datang selain dari Allah jadi batil. Hak itu kebenarannya mutlak. Batil itu bukan salah ya. Batil itu kebenarannya relatif. Relatif kebenarannya. Sekarang bisa benar, besok bisa salah. Batil itu begitu, tidak mutlak kebenarannya ya. Nah, yang datang dari selain Allah itu batil, kebenarannya relatif. Kreatif. Nah, yang hak mutlak itu dari Allah. Allah. Makanya jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Batil. Seperti mahasiswa bikin skripsi, kan harus jelas itunya, daftar pustakanya kan. Ini rujukannya apa, buku siapa, kan mesti disebutin, jangan ngarang gitu. Ya, gitu. Nah, kasus berikutnya apa? Membelokkan. Nah, pembelokan cerita. Ya. Ceritanya kemana, dia bikin kemana gitu ya. Jangan sampai terjadi. Makanya mesti ngerti metodologi. Karena ada pembelokan cerita. Surat 399 ya. Mana? Ini bolak-balik bolak nggak apa-apa. Ya. 399. Belum. Ya, monggo. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Surat 3 ayat 9. Katakanlah hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Ya, kamu menghendakinya menjadi bengkok. Jadi ini pembelokan cerita. Ya, jangan sampai terjadi pembelokan cerita nih. Maksudnya begini dibelokin kemana gitu. Mencari itu namanya jadi ada kasus pembenaran gitu. Ceritanya dibelokin gitu.
Kayak tadi, Nabi kan juga poligami kan? Iya, betul nggak? Nabi poligami kan? Ya. Nah, dibacalah sebagian ayatnya. Pada di ayat yang lain, nih, bahwa menikahi lebih dari satu itu Nabi, khusus buat Nabi gitu ya, bukan untuk semua orang. Nah, berikutnya menjauhkan umat dari konsep dan petunjuk Quran. Quran itu konsep, Quran itu petunjuk, ya. Surat 25 ya. Ayatnya berapa? 27 tadi. 25, 27. Oke, monggo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hari ketika itu orang-orang zalim menggigit dua tangannya. Seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan yang bersama-sama Rasul. Nah, ini orang menggigit jari, menggigit dua tangan berarti menyesal ya. Nyesel nih orang. Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Ya. Rasul. Terus, Kecelakaan besarlah bagiku. Kiranya aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. kenapa dengan si Fulan? Lanjut. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Nah, di Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yang pertama dibaca, Allah menurunkan Quran, tujuannya apa tadi? Satu, sebagai Sebagai petunjuk. Tunjuk ya. Yang kedua, penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda. beda. Nah, berarti sesungguhnya dia, setan tadi, menyesatkan aku dari Quran. Quran yang harusnya jadi petunjuk, jadi penjelasan, jadi furqan, jadi enggak tuh, disesatkan. Dibelokin ceritanya, nggak jadi petunjuk juga. Ya, dan setan itu tidak mau menolong manusia. Kira-kira Rasulnya sedih nggak kalau manusia jauh dari Quran? Rasulnya sedih nggak? Oh, Coba lanjut, lanjut. berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu suatu yang tidak diajukan. Tuh, adanya nggak dilirik, hilangnya nggak dicari. Emang gua pikirin sabodo teing. Sedih nggak Pak Rasulnya kira-kira? Sedih. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran tidak diacuhkan, dicuekin. Sedih lah. Itu yang akan membuat tadi orang jadi zolim, akan menyesal. Nah, jangan sampai kita dijauhkan dari Quran sebagai petunjuk. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah? Monggo, kasih kesempatan bertanya ya Pak ya. So, halo, ada waktu 15 menit sampai jam 4.30 ya. Di sana jam 17.50 ya. 17. Berapa di sana? Jam Samarinda jam berapa, Pak? Halo? Masih jam 17.17. Oh, berarti sampai jam 17.30 masih ada berapa menit? 12 menit lah. 12 menit, boleh. Ada pertanyaan, boleh. Monggo dari mahasiswa juga boleh. Halo? Ada pertanyaan, monggo. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Nanti materinya bersambung ya. Bersambung nanti offline.
Bersambung. Ya, insya Allah nanti pertemuan berikutnya offline, insya Allah. Kalau nggak minggu depan, bulan depan. Izin bertanya Kang Ibu. Ya, silakan, silakan. Nah, berkenaan dengan ayat sebelumnya tadi yang tempat dibahas itu terkait dengan keberadaan Al-Quran itu merupakan perkataan yang hak. Hak, ya. Itu karena Al-Quran merupakan dasar utama sumber kita. Bagaimana dengan hadis? Apakah hadis itu merupakan bagian perkataan yang hak atau seperti apa ya? Iya. Sudah? Ya. Sudah cukup. Nah, oke, kita baca ulang yang surah 47 ya. Nah, ini jawabannya udah dibaca tadi sebetulnya. Nah, cuman tadi kurang dikupas. Nggak dijabarin ya. Coba perhatikan lagi ya. Surah 47, 1 sampai 3 ya. Coba dibaca ulang, Pak. Monggo. Surat 47 ayat 1. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Nah, ini ada orang kafir ya. Orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah. Lanjut. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Oke. Jadi yang hak itulah yang hak dari Tuhan mereka. Yang hak dari Tuhan mereka berarti Quran kan? Oke. Nabi Muhammad menerima apa? Wahyu. Nah, menerima wahyu Quran. Apa yang diturunkan kepada Muhammad itulah yang hak. Nah, yang hak berarti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa wahyu. Apakah Nabi Muhammad mungkinkah Nabi Muhammad menyampaikan ajaran, menyampaikan sesuatu yang bukan dari wahyu? Tidak mungkin. Atau gini, boleh nggak Nabi Muhammad mengatasnamakan Allah, menyebut ini wahyu, padahal itu bukan wahyu, boleh nggak? Apa yang dikatakan Rasulullah Muhammad Gini, adalah apa yang datang dari Nabi Muhammad, apakah semuanya wahyu? Iya, harusnya. Wahyu. Sebelum usia 40 wahyu bukan? Bukan. Kan Nabi Muhammad nerima wahyu usia 40 kan? Ya. Nah, sebelum usianya 40 wahyu bukan yang keluar dari Nabi Muhammad? Bukan. Bukan. Berarti yang wahyu yang mana? Setelah beliau diangkat menjadi rasul ya. Nah, setelah dia diangkat jadi rasul, boleh nggak berbohong atas nama Allah? Tidak. Misalnya mengarang. Ini dari Allah padahal bukan gitu. Boleh nggak? Enggak. Nah, coba lihat ayatnya ya, 6944. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami. Nama kami berarti ini apa namanya nih? Al-Quran. Mengada-ada nih. Ya. Seandainya dia Muhammad mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami. Mengada-adakan perkataan atas nama kami berarti ini apa? Bukan wahyu. Bukan wahyu. Tapi dibilang wahyu kan? Oke, lanjut. Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Tangan kanannya diapain? Dipegang. Ya, terus? Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Meninggal dong, Pak.
Ini ancaman main apa serius nih? Serius banget. Serius bahwa Nabi tidak boleh mengada-ada. Tidak boleh mengada-ngadakan perkataan atas nama kami nih. Nah, maka dari itu tugas Nabi, tugas Rasul menyampaikan wahyu. Itu nggak Pak ya? Halo? Itu dulu tugas utamanya. Tugas Nabi dan Rasul adalah menyampaikan wahyu. Sepakat ya? Nah, ketika ada wahyu, ketika ada ayat yang perlu dijelaskan, perlu diterangkan. Nabi nerangkan nggak, Pak? Terangkan. Ya, Nah, keterangan Nabi di luar wahyu ya. Keterangan dari Nabi, tapi di luar wahyu. Itu namanya hadis Nabi. Tapi apakah setiap perkataan Nabi adalah wahyu? Bukan. Bukan. Wahyunya ada sendiri, keterangan Nabi ada sendiri. Itu yang kemudian disebut oleh orang-orang jadi hadis Nabi ya. Nah, apa fungsi hadis Nabi? Menjelaskan. Menjelaskan. Tapi wahyu bukan. Bukan. Bukan, tapi bimbingan wahyu juga. Karena gini, ketika Nabi berkata di luar wahyu, jangan dibilang wahyu. Ya. Terus ketika Nabi menyampaikan keterangan dalam rangka menyampaikan wahyu. Ucapan Nabi dalam rangka menyampaikan wahyu supaya jelas nih. Itu hadis Nabi. Ucapan Nabi untuk menyampaikan menerangkan wahyu. Perbuatan juga. Bisa jadi perbuatannya, bisa jadi ucapan kan? Ucapan atau perbuatan Nabi. Gini, perbuatan Nabi ketika menjalankan wahyu jadi sunnah gitu. Oh, biar jelas. Perbuatan Nabi dalam rangka menjalankan wahyu atau mengamalkan wahyu atau melaksanakan wahyu itu jadi sunnah. Sunnah Nabi. Ucapan nih ketika menyampaikan wahyu jadi hadis. Sunnah kebiasaan, hadis ucapan. Ya, jadi kalau mau dipisah ya, sunnah Nabi adalah perbuatan Nabi ketika menjalankan wahyu. Ucapan Nabi ketika menyampaikan wahyu jadi hadis. Pertanyaannya tadi, mungkin gak Nabi mengada-ada? Tidak mungkin. Gak mungkin. Kalau itu terjadi diapain? Ditengkel tangannya. Dipotong urat tali jantungnya, matilah dia ya. Nah, masalahnya Pak, bukan hadis nabinya, bukan sunnah nabinya, tapi ada orang yang mengatasnamakan nabi. Paham ya sampai sini ya? Nabinya nggak mungkin berbohong, tidak mungkin mengada-ada. Ya, ini tambahin ayatnya. Suratnya 53. Tambahin dulu ya ayatnya ya. Suratnya 53 ayat 3 dan 4. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ya, jadi Nabi kalau bicara bukan dari hawa nafsu. Terus Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. nah, saya ulangi lagi keterangannya. Perbuatan Nabi, atau ulang dari awal. Allah mengutus para nabi, mengutus para rasul, tugas pokoknya menyampaikan wahyu. Itu ya, itu dulu. Menyampaikan wahyu. Nah, perbuatan Nabi ketika menjalankan, melaksanakan wahyu, jadi sunnah Nabi namanya. Karena sunnah itu kan perbuatan yang diulang-ulang, kebiasaan. Ucapan Nabi ketika menyampaikan wahyu jadi hadis Nabi. Dan Nabi tidak mungkin, tidak akan berkata-kata dusta. Betul nggak?
Ya. Kalau Nabi mengada-ada dipotong urat tali jantungnya. Dan Nabi juga berkata-kata bukan dari hawa nafsu. Jadi nggak ada masalah dengan hadis, nggak ada masalah dengan sunnah. Karena itu adalah datang dari Nabi untuk menjelaskan wahyu, untuk memberi contoh bagaimana menjalankan wahyu. Masalahnya adalah ada atau banyak orang yang berdusta atas nama Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis Muslimnya begitu, Pak. Hadis riwayat Muslim. Imam Muslim menyampaikan hadis dari Nabi. Man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku, atas nama Nabi. Satu perkataan. Padahal aku nggak pernah berkata seperti itu. Berdusta atas nama Nabi namanya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak pernah berkata itu. Apa katanya Nabi? Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja. Padahal aku nggak pernah berkata itu. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Jadi Nabi juga ngancam. Karena Allah mengancam Nabi. Allah mengancam kepada Nabi, jangan mengada-ada. Nabi juga mengancam umatnya, jangan mengada-ada ya. Nah, ada orang yang berkata atas nama Nabi, padahal Nabi tidak berkata itu. Nabi tidak melakukan itu. Itulah yang kemudian menjadi disebut hadis palsu. Hadis palsu. Jadi sekarang ini beredar, Pak, antara hadis asli sahih dari Nabi dengan hadis palsu. Nah, kita sulit membedakan mana yang hadis asli dari Nabi, mana yang hadis palsu. Nah, sekarang gimana cara kita membedakan ini hadis asli, ini hadis palsu, Pak? Kalau kita nggak punya ilmunya. Halo? Ya. Oke, kalau lihat koridor Quran tadi, bahwa Allah mengutus para nabi, para rasul untuk menyampaikan wahyu. Berarti ucapan nabi menerangkan wahyu. Perbuatan nabi juga menjalankan wahyu. Mungkin nggak ada ucapan nabi bertentangan dengan wahyu? Nggak mungkin. Mungkin nggak ada perbuatan nabi bertentangan dengan wahyu. Nah, jadi untuk bisa ngecek ini hadis asli, ini palsu gimana, Pak? Jika bertentangan dengan wahyu berarti ini hadis palsu. Jika cocok dengan Al-Quran, dengan wahyu berarti ini asli. Boleh nggak diambil? Boleh. Nah, itu yang kemudian jadi dasar hukum kedua setelah Quran. Kan dasar pertama Quran. Dasar pertama kan? Dasar yang kedua adalah hadis. Hadis yang mana? Yang sahih. Cirinya hadis sahih apa? Nyambung dengan Quran. Nah, tidak bertentangan dengan Quran. Pasti menguatkan Quran gitu, Pak. Menguatkan, menjelaskan gitu. Penguat namanya tibyan. Atau menafsir. Atau menjelaskan. Kalau bertentangan nggak mungkin. Jadi gampang. Tapi kita akan kesulitan untuk ngecek ini hadis palsu kalau kita nggak paham Qurannya, Pak. Itu nggak? Ya. Nah, makanya Qurannya juga mesti dipahami. Untuk bisa mensortir, untuk bisa apa istilahnya itu, memfilter. Oh, ini hadis asli, ini sahih, Pak. Kalau bertentangan dengan Quran, berarti ini hadis palsu. Ini apa namanya, orang membuat-buat saja. Jadi kedudukan hadis adalah dasar hukum Islam yang kedua pas setelah Quran. Jika di Quran tidak ditemukan, cari di hadis gitu. Nah, tetapi kalau kita kembali ke Quran, Quran itu juga hadis, Pak. Quran juga adalah hadis. Hadis kan ucapan artinya. Hadis kan ucapan. Quran itu ucapan bukan? Kalau dibaca kan jadi ucapan. Makanya Quran sebaik-baik hadis. 3923 ini ayatnya, Pak.
Satu lagi ya, monggo. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Oke, hadis tadi artinya apa, Pak? Hadis. Ucapan. Perkataan ya. Hadis Nah, Nabi berarti apa? ucapan. Hadis Nabi berarti ucapan Nabi. Nah, hadis Nabi yang paling baik apa? Hadis Nabi yang paling baik. Kan hadis ucapan. Hadis Nabi kan ucapan Nabi. Ucapan Nabi paling baik apa? Quran. Quran. Halo? Ya. Ya, Nah, iya. Nah, selain Quran itu hadis ucapannya Nabi. Selain wahyu ya gitu. Jadi ada ucapan Nabi selain wahyu. Itu keluar dari pribadinya sendiri. Baik nggak itu? Baiklah, kan nggak mungkin Nabi berbuat bertentangan Quran. Nggak mungkin Nabi berkata-kata bertentangan dengan Quran. Masalahnya ada orang-orang yang mengatasnamakan Nabi. Dibuatlah hadis palsu. Nah, itu yang beredar di masyarakat. Banyak hadis-hadis palsu gitu, Pak. Makanya kita mesti ngerti Qurannya dulu. Ketika baca hadis, tahu kok beda dengan Quran gitu loh, Pak. Simple sebetulnya. Tapi kalau mau lebih mendalami, silakan nanti Bapak Ibu pelajari ilmu hadis. Pasti lebih jelimet. Gitu ya. Kira-kira gitu, Pak. Jadi kedudukan hadis Nabi maksudnya ya, adalah jadi dasar hukum kedua setelah Quran. Tapi Qurannya dulu harus dipelajari. Syukur-syukur nanti bareng sama hadis. Makanya tadi di awal belajar saya sampaikan hadis nggak, Pak? Ya. Kan tadi di awal belajar di Mukadimah kan ada hadisnya kan? Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi Nabi sendiri menganjurkan kita belajar apa? Quran. Belajar Quran supaya nanti ketika ada orang menyampaikan hadis, ketahuan ini dari Nabi atau bukan nih. Ini asli, sahih atau palsu kan gitu. Makanya Nabi bilang sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan mengajarkannya. Iqra'ul Quran, bacalah Quran kata Nabi. Dan ini banyak hadis Nabi yang menganjurkan kita harus belajar Quran. Dan Rasul akan sedih kalau kita jauh dari Quran. Quran. Tadi surat 2530, Pak. Wa qala Rasul, ya Robbi inna qaumi tahudu hadzal Quran mahjuro. Ya Allah ya Tuhan, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Jadi Rasul sedih kalau kita jauh dari Quran gitu loh, Pak. Sampai sini oke, Pak? Oke, sudah lewat waktunya ya. Monggo, ini baru pembuka. Ini belum masuk materi, Pak, belum. Belum, ini baru perkenalan. Ini baru perkenalan. Jadi metodenya begitu, setiap pertanyaan, apapun pertanyaannya, coba buka ayatnya gitu ya. Dan insya Allah semua pertanyaan ada jawabannya. Kalau belum tahu jawabannya, apa jawabannya, Pak? Misalnya nih, kita ditanya, kita menerima pertanyaan, terus kita belum tahu jawabannya, apa jawaban kita? Maaf, saya belum tahu. Gitu enggak? Ya, tapi kan gini, Quran itu pasti bisa menjawab. Kenapa? Karena dalam ayat yang lain, nanti banyak ayatnya, Quran itu penjelasan segala sesuatu.
Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Berarti segala sesuatu ada penjelasannya. Yakin loh Pak? Nanti kita boleh tanya jawab. Nanti insya Allah kalau saya ke Samarinda ya, boleh boleh ada ruang waktu untuk tanya jawab. Silakan tanyakan apapun yang bisa ditanyakan. Ya, saya mengulang ungkapan Sayyidina Ali tadi. Sayyidina Ali berkata, ada 3 jenis manusia. Yang pertama, belum jadi manusia. Yang kedua, baru setengah manusia. Yang ketiga, manusia sempurna. Siapa yang belum jadi manusia adalah orang yang ditanya nggak bisa jawab, tapi juga nggak bisa bertanya. Bertanya nggak bisa, ditanya nggak tahu. Ini belum jadi manusia. Yang kedua, setengah manusia, Pak. Bisa bertanya, tapi nggak bisa jawab. Ketiga, yang ketiga, manusia sempurna, bisa bertanya dan bisa menjawab pertanyaan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa di sini menjadi manusia sempurna yang bisa menjawab setiap pertanyaan dan juga bisa mengajukan pertanyaan jika tidak paham. Kita ini kadang bingung, ditanya diam. Udah paham? Diam. Silakan bertanya, diam. Kan bingung jadinya. Bukan manusia. Ya, kan belum jadi manusia. Bukan, maksudnya pertanyaannya diwakili ya. Pertanyaannya diwakilkan gitu. Baik, saya kembalikan ke Pak siapa? Ke MC apa ke Pak Haji Mujito? Monggo. MC. Oke, MC ya. Dek, tutup. Ya, silakan. Ingat, karena apa? Kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tiba di penghujung acara. Sebelum kita akhiri acara ini, adalah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh kegiatan ini dicatat sebagai amal ibadah dan memberi manfaat bagi kehidupan kita semua. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Ustaz Syarif Hidayatullah oleh beliau yang berserah. Oh, saya lagi doanya ini. Ya, enggak apa-apa. Tadi kan di depan udah doa. Ya. Nggak apa-apa doa lagi nih. Nggak apa-apa doa lagi. Ya. Udah, nggak apa-apa doa lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan pencipta pemelihara alam semesta, kecerdasan maha agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkanlah saat ini dan selamanya kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan pikiran kami untuk menyerap dan menerima ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah ya Rabbana, kami dan seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid, memuja dan memuji segala nama-Mu, bertakbir mengakui kebesaran-Mu di semesta raya ini. Kami di sini berkumpul menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber yang satu. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Kau berkahi, yang Kau berikan kepada kami, hingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Ya Allah ya Tuhan, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami ingin mengenal-Mu, kami ingin menuju-Mu,
Kami ingin berjumpa menemuimu, ingin menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpaimu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan semesta ini. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami, semoga kecerdasan yang ada dalam diri setiap orang yang hadir di sini bertumbuh dalam kematangan kesadaran hingga mengenal jati dirinya sendiri, mengenal kesejatianmu ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mereka yang hadir di sini menjadi tangan-tanganmu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi cahaya di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, menjadi rahmat bagi semesta. Ya Allah ya Rob, izinkanlah mulai saat ini dan selamanya pengetahuanmu membawa kami menemuimu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Allahumma rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.